Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Andini di pembelajaran tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, video minggu lalu kan kita sudah ngebahas tentang subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau di video ini kita akan belajar subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar Udin berikut ini. Nah, di sini Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, adik-adik juga sama, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dimulai dari adik-adik bayi, terus adik-adik tumbuh dan berkembang menjadi balita, lalu tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak. Nah, sekarang adik-adik itu lagi di fase menjadi anak-anak. Lalu, ada perkembangan manusia. Perkembangan manusia juga terus berkembang. Sama adik-adik juga terus berkembang. Dimulai dari adik-adik gak tahu apa-apa, terus adik-adik masuk kelas 1, lalu kelas 2, dan sekarang kelas 3. Nah, setiap kelas kan materinya beda-beda. Pengetahuan yang adik-adik dapatkan pun berbeda-beda. Nah, adik-adik coba perhatikan pada gambar berikut ini. Coba lihat perubahan apa yang dialami oleh Udin. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah pertambahan ukuran dan berat badan. Lalu dari Udin masih kecil, tumbuh, lalu Udin bisa merangkak dan bisa berjalan. Nah, berarti Udin itu mengalami perubahan. Pertama dari pertambahan ukuran dan berat badan. Adik-adik pasti pernah lihat ukuran bayi dan adik-adik saat ini kan pasti bertambah tuh. Lalu dulu adik-adik juga mengalami masanya di mana adik-adik masih digendong oleh ibunya, lalu bisa merangkak dan sekarang bisa berjalan. Nah, perubahan yang dialami oleh Udin dari bayi sampai saat ini disebutnya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran dan berat badan manusia. Oke, coba adik-adik lihat lagi pada gambar tersebut. Coba lihat perubahan apa yang dialami oleh Edo. Perubahan yang dialami oleh Edo sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil. Edo masih kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dapat dengan mudahnya memegang tempat minum yang lebih besar dan lebih berat dari botol susu. Nah, adik-adik juga pernah pasti waktu dulu masih memegang botol susu, masih kesulitan, dan sekarang adik-adik sudah bisa bawa botol minum sendiri, sudah bisa kemana-mana, bisa bawa botol minum ke sekolah, terus bisa minum dari gelas sendiri. Nah, perubahan yang dialami oleh Edo dari bayi sampai saat ini disebutnya
perkembangan. Jadi, perkembangan adalah perubahan emosi atau kemampuan yang dialami oleh manusia. Berarti perkembangan Edo itu dimulai dari hanya memegang botol susu, lalu dia sudah bisa memegang botol yang lebih besar lagi, lebih berat lagi, seperti itu. Oke, kan tadi kita sudah belajar tentang contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua ada rutin berolahraga. Yang ketiga ada gen. Gen ini tuh sama kayak keturunan. Lalu yang keempat ada istirahat yang cukup. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang 4 hal ini dan materi yang lainnya. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita wajib untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi. Itu untuk menjaga imunitas kita supaya tidak mudah terserang penyakit. Lalu, makanan yang sehat dan bergizi sering kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Di antaranya ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Oke, coba adik-adik perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, gambar-gambar ini adalah kumpulan-kumpulan dari makanan atau minuman yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada makanan pokok, contohnya ada nasi, roti, sagu, kentang, dan lain-lain. Nah, biasanya nih makanan pokok itu makanan yang mengenyangkan. Jadi, misalkan kalau adik-adik sudah biasa dengan sarapannya hanya roti saja, lalu adik-adik merasa kenyang, itu wajar karena roti termasuk makanan pokok yang bisa mengenyangkan. Lalu, yang kedua ada lauk pauk. Contohnya ada daging, ikan, telur, tahu, tempe, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sayur-sayuran, contohnya ada bayam, wortel, kangkung, dan lain-lain. Dan yang keempat nih yang biasanya suka adik-adik makan, ada buah-buahan. Contohnya ada pisang, apel, anggur, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada susu. Contohnya ada susu kambing, susu sapi, dan susu kedelai. Susu kedelai ini biasanya untuk anak-anak yang alergi dengan susu kambing dan susu sapi. Nah, kan tadi kakak sudah bilang kalau makanan yang sehat dan bergizi sering kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang 4 sehat ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Lalu 5 sempurnanya apa? 5 sempurnanya itu ada susu. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Oke, adik-adik nih, biasanya makanan yang sehat dan bergizi itu mengandung kandungan yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan oleh tubuh.
Yang pertama ada karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat biasanya terdapat pada makanan pokok, contohnya nasi, jagung, kentang, roti, sagu, dan lain-lain. Nah, kalau kalian sudah makan nasi atau jagung, berarti kalian sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Lalu, yang kedua ada protein. Makanan yang mengandung protein biasanya terdapat pada lauk pauk. Nah, protein sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada protein hewani. Protein hewani berasal dari hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lalu, yang kedua ada protein nabati. Protein nabati berasal dari tumbuhan, contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Jadi nih, biasanya kalau adik-adik yang suka makan telur atau daging atau ikan, berarti adik-adik sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung protein hewani. Lalu kalau adik-adik suka makan tempe atau tahu, berarti adik-adik sudah memakan makanan yang mengandung protein nabati. Oke, yang ketiga ada vitamin. Makanan yang mengandung vitamin biasanya banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Contohnya ada bayam, wortel, dan lain-lain. Lalu buah-buahan contohnya ada jeruk, pisang, dan lain-lain. Nih, kandungan yang ada pada wortel, vitamin yang ada pada wortel yaitu vitamin A. Vitamin A ini baik loh untuk kesehatan mata. Lalu pada buah-buahan contohnya jeruk. Vitamin di jeruk itu vitamin C. Itu bagus untuk kesehatan tulang. Jadi nih, misalkan adik-adik matanya sakit, itu cocok mengkonsumsi wortel karena mengandung vitamin A. Lalu kalau adik-adik nih pada pegal-pegal, itu cocok untuk mengkonsumsi vitamin C pada jeruk. Oke, yang keempat ada mineral. Makanan yang banyak mengandung mineral biasanya terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nih, salah satu contoh mineral itu ada kalsium. Kalsium itu biasanya banyak terdapat di susu. Lalu, kalsium itu sangat bermanfaat loh untuk kesehatan tulang. Berarti kalau adik-adik nih yang biasanya pagi-pagi suka minum susu dulu, terlebih dahulu minum susu sebelum berangkat sekolah, berarti adik-adik sudah menjaga kesehatan tulang. Oke, yang terakhir atau yang kelima ada lemak. Makanan yang banyak mengandung lemak biasanya terdapat pada susu, daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan lain-lain. Lalu, manfaat lemak salah satunya itu ada untuk sumber energi. Nah, berarti kalau adik-adik nih, misalkan memakan ikan atau telur atau kacang-kacangan atau daging, berarti adik-adik sudah menambah sumber energi pada tubuh adik-adik. Nah, jadi adik-adik nih, yang tadi kita sudah bahas itu makanan dan kandungan-kandungan yang terdapat pada makanan. Jadi nih adik-adik, jagalah makanan yang selalu kita makan agar tetap bersih dan sehat.
Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi nih adik-adik sebelum makan lebih baik cuci tangan dulu dengan air yang mengalir supaya bersih. Lalu makanannya juga harus yang bergizi. Terutama dalam pandemi seperti ini, makanannya harus yang sehat, yang bergizi supaya kita tidak mudah sakit dan terserang virus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua ada olahraga yang rutin. Coba adik-adik perhatikan pada gambar berikut ini. Perubahan apa yang dialami oleh Udin dari waktu kecil hingga sekarang? Ya benar, saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dan ukurannya yang lebih besar. Kenapa? Karena rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi waktu kecil, karena badan Udin kecil, jadi dia hanya mampu menggunakan sepeda roda 3. Lalu dia rajin berolahraga sepeda setiap hari, itu membuat kaki Udin lebih kuat sehingga sekarang dia sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dan ukurannya jauh lebih besar daripada waktu dulu. Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan lagi gambar yang kedua. Perubahan apa yang dialami oleh Edo? Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Kenapa? Karena rajin berolahraga membantu badan Edo menjadi lebih sehat dan kaki Edo menjadi lebih kuat. Nih, jadi waktu dulu Edo hanya menendang-nendang bola. Biasa, itu hanya menendang-nendang saja. Nah, karena dia sering berlatih, sering menendang bola, sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Jadi nih adik-adik, melakukan olahraga secara rutin dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Seperti Udin dan Edo tadi, mereka rajin berolahraga sehingga membuat tubuh mereka, terutama kaki mereka, menjadi lebih kuat. Kenapa kaki? Karena nih, pada saat kita bermain sepeda, yang mengayuhkan kaki, berarti kaki yang dilatih. Saat bermain bola pun, yang menendangkan kaki, berarti kaki yang dilatih, berarti kaki yang menjadi lebih kuat. Lalu, olahraga juga dapat membantu menyehatkan tubuh. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga ada gen. Gen itu sama kayak keturunan. Gen adalah sifat yang diturunkan dari orang tua. Gen sangat berpengaruh dalam menentukan ciri dan juga sifat manusia. Contoh gen yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya adalah tinggi badan, warna kulit, bentuk muka, dan lain-lain. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada Edo. Lihat, kulit Edo kan berwarna hitam. Lalu rambut Edo juga ikal. Berarti kemungkinan besar orang tua Edo pun sama berkulit hitam dan rambutnya pun ikal. Sehingga gen yang diturunkan dari orang tua Edo adalah kulit hitamnya dan rambut ikalnya. Lalu ada Dayu. Dayu kan berwarna putih kulitnya. Berarti gen yang diturunkan dari orang tua Dayu kepada Dayu adalah kulit yang putih. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terakhir,
ada istirahat yang cukup. Istirahat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Karena setiap kita melakukan kegiatan, tubuh kita akan menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Akan tetapi, tidur juga tidak boleh terlalu lama karena akan membuat badan menjadi lemas dan juga tidak sehat. Jadi nih adik-adik kalau sudah berkegiatan atau main dari pagi sampai siang, nah adik-adik lebih baik tidur siang walaupun cuman 1 jam. Setidaknya itu bisa membuat atau membantu tubuh adik-adik tetap sehat, tidak jatuh sakit. Nah, adik-adik, kan tadi kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda-beda. Maka dari itu, yang pertama nih, kadang kita suka berbeda olahraga, terus jenis kesukaan, lalu ada warna kulit. Nah, sekarang coba adik perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada Siti. Siti suka olahraga lari pagi. Lalu ada Lani. Lani suka olahraga renang. Lalu ada Dayu, suka olahraga lompat tali. Nah, mereka bertiga kan kesukaannya berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap hidup rukun dan bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Nah, berarti mereka sudah melakukan sikap saling menghargai. Coba adik-adik perhatikan lagi gambar ini. Yang pertama ada berdoa dengan cara Islam, ada berdoa dengan cara Kristen, ada yang berdoa dengan cara Katolik, dan berdoa dengan cara yang lainnya. Nah, walaupun mereka berbeda-beda dalam berdoa, tetapi mereka tetap berteman, tetap menghargai dan menghormati kepercayaan masing-masing. Jadi nih, kalau misalkan adik-adik punya teman yang berbeda agama, adik-adik nggak boleh saling bermusuhan. Adik-adik harus tetap berteman, tetap menghargai, tetap menghormati kepercayaannya. Itu tuh supaya menjaga kehidupan kita tetap rukun. Nah, sikap saling menghargai antar sesama itu termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Itu dengan lambang rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, lalu bekerja sama jika ada pekerjaan yang perlu dikerjakan bersama, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, jadi adik-adik nih, kalau adik-adik sudah saling menghargai, saling menghormati dengan perbedaan-perbedaan itu, berarti adik-adik sudah melakukan pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, adik-adik, nih kan minggu lalu kakak sudah menjelaskan tentang penjumlahan bilangan ribuan. Nah, di video kali ini kakak ingin mengingatkan lagi adik-adik tentang penjumlahan bilangan ribuan tanpa teknik penyimpanan. Contohnya penjumlahan tanpa teknik penyimpanan 2653 ditambah 3302. Cara yang pertama, kalian tulis dulu angkanya.
2.653 ditambah 3.302. Ingat, cara yang pertamanya itu satuan dengan satuan, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Lalu puluhan dengan puluhan, berarti 5 tambah 0, 5. Ratusan dengan ratusan, 6 tambah 3, 9. Lalu ada ribuan dengan ribuan, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti 2.653 ditambah 3.302 sama dengan 5.955. Lalu ada penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik penyimpanan. Kalau tadi itu tanpa teknik penyimpanan. Kalau sekarang menggunakan teknik penyimpanan. Contohnya ada 1.320 ditambah 2.900. Yang pertama, ditulis dulu angkanya, lalu dijumlah. Nah, 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2. 3 tambah 9 kan sama dengan 12. Nah, kalau 12 itu kan berarti 2 angka, ada 1 dengan 2. Itu kita penjumlahannya menggunakan teknik penyimpanan. Yang pertama, caranya angka yang diletakkan di bawah adalah satuan atau angka terakhir. Berarti kalau 12, angka terakhirnya kan 2, berarti diletakkan di bawah 2. Lalu angka yang disimpan adalah angka puluhan atau angka pertama, disimpannya di atas angka depannya. Nah, depan angka 3 kan 1. Nah, lalu 12 itu kan 2 di bawah, berarti yang satunya disimpan di atasnya 1. Berarti di jumlahnya 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Berarti 1.320 ditambah 2.900 sama dengan 4.220. Lalu ada pengurangan bilangan ribuan tanpa teknik penyimpanan. Kalau yang tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Contohnya pengurangan tanpa teknik penyimpanan. 2.478 dikurang 1.254. Nah, yang pertama tulis dulu angkanya, lalu dikurang. Jangan lupa ya adik-adik, menghitungnya dari angka belakang. Pertama, satuan dengan satuan, berarti 8 dikurang 4, 4. Lalu 7 dikurang 5, 2. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 1, 1. Berarti 2.478 dikurang 1.254 sama dengan 1.224. Lalu, pengurangan bilangan ribuan menggunakan teknik penyimpanan. Contohnya ada 4.249 dikurang 1.926 sama dengan, pertama ditulis dulu angkanya, dikurang. Nah, 9 kurang 6, 3. 4 kurang 2, 2. 2 dikurang 9 bisa tidak? Itu tidak bisa, karena 2-nya lebih kecil daripada 9. Nah, berarti cara menghitungnya yang pertama, jika angka yang atas tidak bisa dikurangi dengan angka yang di bawah, maka pinjam angka di depannya. Karena di depan angka 2 itu 4, berarti pinjam keempat 1. Setelah dipinjam, itu jadi 12, bukan 3 ya.
Karena angkanya bukan bertambah, melainkan jadi puluhan. Jadi nih, habis 2 pinjam kan ke 4, pinjamnya 1, berarti ditulis 1 di depannya. Jadi 12 dikurang 9 sama dengan 3. Kenapa bisa 12? Ingat ya, itu bukan ditambah jadi 3, tetapi bertambahnya itu menjadi puluhan. Jadi 12. Lalu angka yang di depannya dikurangi 1. Kan tadi 4. Sudah dipinjam ke 2, dipinjamnya 1, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti 3 dikurang 1, 2. Berarti 4.249 dikurang 1.926 sama dengan 2.323. Jadi, kesimpulan yang kita pelajari pada video kali ini adalah 1. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh makanan yang sehat dan bergizi, olahraga yang teratur, gen, istirahat yang cukup. Lalu, yang kedua, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Karena kita sebagai manusia saling membutuhkan dan juga untuk menjaga kerukunan. Lalu, kita juga sudah belajar bilangan ribuan, penjumlahan bilangan tanpa teknik penyimpanan, penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik penyimpanan, pengurangan bilangan ribuan tanpa teknik penyimpanan, pengurangan bilangan ribuan dengan teknik penyimpanan. Sekarang kita masuk ke tugas. Kakak akan memberikan tugas tematik tema 1, subtema 2. Yang pertama, halaman 59, halaman 61, halaman 72, halaman 80, halaman 85, halaman 89, halaman 92. Nah, adik-adik semangat ya mengerjakan tugasnya. Jika adik-adik belum paham, adik-adik bisa memutar video ini lagi. Oke? Oke adik-adik. Oke adik-adik, semangat belajarnya. Jaga kesehatannya. Jangan lupa ya mengerjakan tugasnya. Oke? Adik-adik pasti bisa. Kalau adik-adik belum paham, adik-adik bisa memutar lagi videonya, atau adik-adik bisa melihat di buku tematik tema 1 kelas 3. Oke adik-adik, sekian dari Kak Andini untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.